tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek. Memahami input yang dibutuhkan dalam tiga tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan. Mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya Gantt chart CPM. Mengerti penggunaan Gantt chart dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tepat, memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas. Keterbatasan biaya produk servis hasil unit dari proyek dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Tahapan manajemen waktu proyek. Definisikan aktivitas. 2. Pengaruh aktivitas, estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi durasi aktivitas, membangun jadwal, mengendalikan jadwal. Tujuan umum manajemen waktu proyek terdapat pada gambar samping kanan. Di sini project time management. Daftar aktivitas dibuat berdasarkan WBS dan WBS gestion project deal hambatan dan asumsi yang tertera dalam skop statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun aktivitas. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar template yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain: 1. Identitas aktivitas, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. Area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang berdiri sendiri. Urutan aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun aktivitas. 1. Network diagram, precedent diagram. Diagram jaringan proyek merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun terutama aktivitas, atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan arrow diagram method. Manfaat menyusun untuk kegiatan proyek yang memiliki jumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Perbandingan CPM per PDM. CPM per PDM memakai teknik penyajian secara grafis dengan memakai diagram anak panah, lingkaran, kaidah-kaidah dasar logika ketergantungan dalam menyusun untuk kegiatan pada suatu proyek. Activity on arrow, activities on node. Kegiatan pada anak panah, kegiatan dilambangkan dengan anak, kegiatan pada node panah.
Arrow Diagramming Method (ADM). Disebut juga Activity on or Out Project Network Diagram. Aktivitas direpresentasikan sebagai tanda panah. Node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas. Hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses membuat diagram AO. Tentukan semua aktivitas yang berawal di node 1, gambarkan node akhirnya. Terus diagram hingga semua aktivitas tercantum pada diagram. Lanjutkan menggambar network diagram dengan cara menggambarkannya dari kiri ke kanan. Perhatikan aturan, semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Ini simbol pada AO. Sebab hubungan pada kegiatan apa yang dapat namanya. Hubungan kebergantungan antar kegiatan. Kegiatan B mulai setelah A selesai. Kegiatan B dan C dimulai kalau A selesai. Kegiatan CD dapat dimulai setelah kegiatan AB selesai. Kegiatan C dimulai setelah A dan B selesai. Kegiatan D dimulai setelah B selesai. Contohnya terdapat pada gambar di bawah ini. Contoh awal. Aturan dasar pada AON. Aturan dalam penggunaan AON. Pada pengimplementasikan konsep kerja AON, ada beberapa dasar yang harus diketahui akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya. Terdapat pada gambar samping kanan. A tidak didahului oleh apapun. B didahului AB. X, Y, Z, Y dan Z didahului oleh X. Y dan Z dapat dimulai bersama jika dikehendaki. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.